Pohon sawo umumnya tumbuh di daerah iklim tropis. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Di Sukatali, buah ini panen setiap 3 bulan sekali. Buah yang dipanen memang usia buah yang belum matang pohon. Proses ini dilakukan karena untuk memenuhi kuota penjualan, juga agar buah tidak habis dimakan hewan maupun jatuh karena proses pematangan, sehingga saat dijual bentuknya dan rasa buahnya sempurna. Buah sawo memiliki banyak kandungan gizi, antara lain mineral, zat besi, vitamin B, dan vitamin C. Oleh sebab itu, khasiat sawo pun tidak sedikit. Buah ini baik untuk jantung dan juga pembuluh darah. Buah sawo juga diyakini dapat memperlancar proses pencernaan dan mengobati sakit diare. Tak hanya itu, buah sawo juga baik untuk ibu hamil. Hal ini karena kandungan vitamin B pada buah sawo dapat mengurangi dampak morning sickness atau rasa mual di pagi hari yang biasa diderita ibu hamil. Bu, sawo taruh mana nih, Bu? Taruh aja di situ dulu sekalian kupas. Oh, ya, Bu. Kota Sumedang, Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, terkenal akan produksi buah sawonya. Di desa ini, hampir tidak ada musim bagi sawo. Sawo nyaris selalu ada di perkebunan warga. Pada petualanganku kali ini, aku berkesempatan untuk membuat sayur tradisional khas Sumedang, yaitu sayur lompong. Namun kali ini, panen sawo yang melimpah membuatku ingin berkreasi untuk membuat sayur lompong dari buah sawo. Sebelum diolah menjadi sayur lompong, buah yang populer di negara Asia Tenggara ini haruslah dipotong-potong dan dicuci terlebih dahulu. Buah sawo yang akan kujadikan sayur lompong ini belum terlalu matang, sehingga getahnya keluar ketika sawo dikupas. Sifat getah yang lengket akan mengurangi cita rasa olahan sawo nantinya. Karenanya, sebelum dipotong, sawo haruslah dicuci dan direndam dengan menggunakan air garam. Proses perendaman juga menjadi kunci untuk mengurangi rasa sepat yang ditimbulkan dari sawo yang belum terlalu matang. Setelah buah sawo bersih dari getah, barulah sawo dipotong-potong. Bagi sebagian masyarakat desa Sukatali, sawo merupakan sumber penghasilan utama. Bahkan ada pula warga yang memanfaatkan sawo yang sudah terlalu matang untuk dijadikan manisan. Banyak ditemui kebun sawo di daerah ini. Sawo yang sudah masak atau matang dijajakan di pinggir jalan dan dibanderol dengan harga mulai 10 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Sebagai bahan utama, lompong atau batang talas dipotong-potong terlebih dahulu. Batang umbi talas yang biasa dibuat olahan lompong haruslah berasal dari talas yang masih muda, agar mudah diolah dan tidak keras saat dikonsumsi. Batang talas ini mengandung banyak manfaat bagi tubuh manusia karena mengandung multivitamin, antara lain vitamin A, C, dan B1. Tak hanya itu, lompong juga mengandung banyak zat besi, fosfor, karbohidrat, kalsium, dan protein. Tak heran, dengan banyaknya kandungan manfaat ini, lompong dapat menurunkan kolesterol dan juga bisa dijadikan antiseptik. Adapun racikan bumbu yang dibutuhkan untuk membuat sayur ini antara lain bawang merah, bawang putih, garam, dan kemiri. Bahan-bahan ini kemudian diulek hingga halus. Umumnya, cara pembuatan sayur tradisional khas Sumedang ini mirip dengan cara pembuatan sayur lodeh. Bedanya hanyalah pada bahan utama yang digunakan. Di zaman sekarang, tidak banyak orang yang mengkonsumsi sayur lompong. Dahulu, di Sumedang, sayur lompong merupakan makanan pendamping nasi yang populer. Bumbu yang sudah dibuat dimasak terlebih dahulu. Tak lupa, Ibu Heni menambahkan santan untuk memberikan rasa gurih pada masakannya. Bu,
ini sausnya, Bu. Setelah bumbu mendidih, selanjutnya barulah potongan saus dimasukkan beserta potongan lompong yang telah disiapkan. Karena karakter saus agak keras, memerlukan waktu yang cukup lama untuk memasaknya. Selain agar teksturnya menjadi lunak, proses ini juga berguna untuk menghilangkan rasa kesat di lidah. Tekstur saus dan lompong yang sudah lunak berpadu dengan kuah santan ini, menciptakan cita rasa yang nikmat dan juga gurih. Setiap kota memiliki ciri khas tersendiri. Biasanya, ciri khas itu akan terbentuk sesuai dengan kebudayaan atau komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Seperti halnya kota yang aku datangi ini. Kota Sumedang biasanya dikenal akan tahunya yang ditaruh di bongsang atau anyaman bambu. Namun demikian, tak banyak yang tahu bahwa di kota inilah terdapat tanaman yang jarang ditemui di daerah lain di Indonesia. Di tempat wisata Panjujukan, tepatnya di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat, terdapat tanaman jali atau yang biasa disebut hanjeli oleh warga sekitar. Pada petualanganku kali ini, aku akan mengolah hanjeli menjadi jajanan biji salak. Namun sebelumnya, aku memanen hanjeli terlebih dahulu. Hanjeli yang sudah siap dipanen ditandai dengan bijinya yang berwarna coklat kekuningan. Hanjeli merupakan tanaman musiman, membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 5 bulan sejak tanam untuk menghasilkan hanjeli yang siap panen. Setelah dipanen, hanjeli diperlakukan layaknya padi, yaitu digebrak terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar biji hanjeli terlepas dari batangnya. Bagian yang akan kujadikan olahan adalah bagian biji hanjelinya. Biji yang telah terpisah selanjutnya dijemur agar nantinya mudah untuk ditumbuk dan dijadikan olahan. Biji hanjeli memiliki banyak khasiat. Tanaman asli Asia Timur yang menyebar hingga Australia Utara dan Timur ini telah dikenal sebagai tanaman obat sejak bertahun-tahun lalu dan diyakini dapat mengobati kanker lambung, kanker paru, dan juga kanker mulut rahim. Sedangkan hanjeli yang telah dijadikan bubur dan ditambahkan dengan ketan, apabila dikonsumsi terus-menerus, dapat mengobati rematik, juga mengobati bekal ini. Kandungan kalsium pada hanjeli baik untuk kesehatan tulang dan diyakini mampu untuk mencegah osteoporosis atau penyakit yang menyerang tulang belakang. Tekstur biji hanjeli hampir mirip dengan kacang kedelai yang keras. Ukurannya pun sebesar kacang kedelai. Biji hanjeli yang sudah terpisah dari batangnya ditumbuk oleh Teh Siti. Fungsinya untuk memecah atau melepas kulit hanjeli dari bijinya. Bersama Teh Siti kali ini, aku akan mengolah hanjeli menjadi alternatif jajanan yang bisa dibuat saat Ramadan nanti, yaitu biji salak hanjeli. Agar bisa dijadikan biji salak, hanjeli harus dijadikan tepung terlebih dahulu. Karenanya, sembari Teh Siti menumbuk hanjeli yang baru panen, aku menumbuk hanjeli yang tanpa kulit untuk dijadikan tepung. Hasil tumbukan hanjeli diayak untuk memisahkan tepung hanjeli yang sudah halus dengan yang masih kasar. Dengan demikian, tepung hanjeli yang sudah halus siap untuk diolah. Ibu Ati menyiapkan bahan-bahan untuk membuat biji salak, seperti air mendidih dan pewarna makanan. Hanjeli yang sudah berbentuk tepung diadon bersama dengan air hangat, yang fungsinya
agar memudahkan pada saat proses pembentukan adonan menjadi biji salak. Agar adonan kalis, air yang dicampur juga tidak terlalu banyak. Setelah itu, adonan diberi pewarna makanan dan dibentuk bulatan. Layaknya biji salak pada umumnya, dibutuhkan santan yang nantinya digunakan sebagai kuah dari biji salak. Sementara Ibu Atik membentuk adonan biji salak, aku memasak santan dengan gula merah sebagai kuah dari biji salak. Adonan yang sudah dibentuk dimasukkan ke dalam air santan buatanku. Tak perlu waktu lama, biji salak berbahan hanjeli pun siap disantap. Karakteristik hanjeli yang mudah lengket membuat adonan tidak lagi membutuhkan pengikat untuk membentuknya menjadi biji salak. Kandungan protein dan lemak hanjeli lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman padi-padian lainnya. Hal ini menyebabkan hanjeli dapat menjadi pengganti nasi. Namun demikian, hanjeli memiliki rasa lebih pulen bila dibandingkan dengan nasi. Tekstur hanjeli yang kenyal namun tidak lengket membuat tanaman ini dapat dikreasikan menjadi berbagai macam olahan. Rasa yang dihasilkan biji salak hanjeli pun terasa lunak, ditambah dengan perpaduan manisnya gula merah dan santan, menambah kenikmatannya. Jagung sudah menjadi bahan makanan yang tidak terpisahkan dari keseharian masyarakat Nusa Tenggara Timur. Tanaman kaya karbohidrat ini menjadi bahan pangan pokok layaknya beras bagi masyarakat yang tinggal di Pulau Timor, Flores hingga Sumba. Biasanya, jagung dikonsumsi sebagai bentuk basah atau jagung kering pipilan. Jagung NTT juga memiliki kekhasan dibandingkan dengan jagung yang berasal dari daerah lainnya. Bonggolnya lebih kecil dengan warna bulir yang beragam, seperti putih, merah, ataupun ungu. Aku akan memasak jagung kering pipilan ini menjadi jagung bose. Selain jagung bose, kami juga akan mengolah jagung menjadi sagu jagung. Hasil tumbukan jagung ini kemudian ditampi agar sisa kulit ari jagung terbuang. Jagung yang sudah bersih sudah bisa langsung dimasak menjadi jagung bose.
tepung jagung yang sudah diayak dicampur terlebih dahulu dengan kelapa parut. Kelapa parut digunakan untuk memberi rasa gurih pada masakan. Campuran antara tepung jagung dan kelapa parut ini akan disangrai hingga matang. Semua bahan diaduk terus-menerus agar tidak ada bagian yang gosong dan matang merata. Sagu jagung matang akan ditandai dengan berubahnya warna tepung jagung menjadi kecoklatan. Agar lebih nikmat, sagu jagung sangrai ini akan dicampur dengan gula pasir sebagai pemanis. Jagung bose bisa juga disebut dengan bubur jagung. Jagung yang sudah bersih dan sudah dicuci direbus hingga matang dan mengembang. Kacang nasi dan kacang hijau direbus bersama jagung. Perebusan jagung NTT memakan waktu yang cukup lama, sekitar 2 jam dengan api besar. Ini dikarenakan belut jagung khas NTT umumnya lebih kering dengan kandungan air yang lebih sedikit, sehingga butuh waktu yang lebih lama untuk memasak jagungnya. Setelah jagung dan kacang matang, barulah santan kelapa dimasukkan. Terakhir, barulah sayur tambahan berupa irisan labu dan daun labu muda dimasukkan. Setelah semua bahan tercampur dan matang, maka jagung bose siap untuk dinikmati. Agar lebih terasa nikmat, sagu jagung dimakan bersama dengan jagung bosenya. Sagu jagung yang kering dan manis berpadu sempurna dengan gurihnya jagung bose. Jagung bose dan sagu jagung ini merupakan makanan pokok sehari-hari masyarakat NTT. Meskipun saat ini nasi sudah mulai menjadi sumber pangan utama, keberadaan kuliner warisan ini tetap tidak tergantikan. Karena bagi masyarakat NTT, makan belum lengkap tanpa jagung bose. Hari ini aku membantu Pak Sukijan untuk membersihkan rumput. Pak, rumput babat semua, Pak? Oh iya, ini kan bisa beranak, Mas. Ini bisa bercabang-cabang terus. Di Desa Carangwulung terdapat tanaman keladi batang yang tumbuh liar. Tanaman ini disebut juga dengan sente atau benak oleh warga lokal. Benak dapat tumbuh dengan subur di daerah yang lembab seperti di pinggir sungai, rawa, ataupun pesawahan. Dol, wah bawaan ae kau wadah gede, aku njaluk benak Dol. Wah, kejajan ya. Kok jaluan. Oh, aku lagi pakai jajan do, Mas. Wah, kok nang tak tahu. Jajan apa, Pak? Oh, jajan plonter. Plonter sama benak? Heeh. Gini aja, Pak. Tak kasih, tapi saya diajari bikin plonter dari benak ya, Pak ya? Iya, iya. Aku baru tahu ternyata benak dapat diaplikasikan menjadi olahan makanan. Karena penasaran, aku ikut mencari benak. Bagian yang bisa diolah adalah bagian batangnya. Dengan begini, benak bisa tumbuh lagi walau tidak ditanam. Iya, Bu. Minta diajarin bikin onter-onter benak ya, Bu ya? Oh iya iya. Kalian, Bu. Saya pinjam, Bu, keranjangnya. Oh iya. Ya. Oke, oke.
Sebelum diolah, benak harus dikupas dan dicuci terlebih dahulu. Batangnya mengandung getah yang menimbulkan rasa gatal. Untuk itu, lebih baik batang benak dicuci dengan air yang mengalir. Benak belum marak dijadikan olahan makanan. Namun ternyata, zat-zat yang terkandung dalam benak sangatlah berguna bagi tubuh. Salah satunya adalah mengobati batuk. Benak ini kemudian dikukus hingga teksturnya melunak. Berbeda dengan talas, benak ini teksturnya lebih pulen. Dengan tekstur pulen, sebenarnya benak berpotensi dijadikan berbagai sajian panganan. Selanjutnya, benak ditumbuk hingga lumat untuk kemudian dicampur dengan bahan pembuatan pluntir. Pluntir biasa disebut juga dengan untir-untir. Kudapan ini berasal dari daerah Jawa. Hanya saja penyebutannya di tiap provinsi bisa berbeda-beda. Ada pula yang menyebutnya dengan kue tambang. Penamaan ini karena kue pluntir dibuat dengan cara dipelintir hingga tampilannya menyerupai tali tambang. Jika biasanya pluntir hanya berwarna kuning muda saja, kali ini pluntir yang kami buat akan lebih istimewa. Mbak Debbie menyiapkan pewarna dari bahan alami, yaitu daun bayam. Cukup mudah untuk membuat pewarna ini. Hanya tinggal memarut dan memerasnya saja. Warna yang dihasilkan pun cukup terang dan pekat. Sementara itu, Bu Sri menyiapkan adonan untuk membuat pluntir. Bahan yang dibutuhkan antara lain tepung tapioka, tepung terigu, mentega, sedikit garam, dan air. Semua bahan dicampur hingga kalis. Selanjutnya, barulah tumbukan benak ditambahkan dalam adonan. Kue pluntir hingga kini masih sering ditemukan di pasar tradisional. Jika biasanya pluntir berukuran kecil, tapi kali ini Mbak Debbie akan membuatnya menjadi istimewa dengan ukuran yang besar. Cara membentuknya pun rupanya tidak terlalu mudah. Perlu kehati-hatian agar adonan tidak putus saat dipelintir. Untuk menggoreng pluntir, diperlukan minyak yang sangat banyak hingga seluruh adonan terendam minyak. Tidak membutuhkan waktu lama, pluntir pun siap untuk dinikmati. Warna-warni pluntir memberikan kesan cantik tersendiri. Bagian luar pluntir terasa renyah, namun bagian dalamnya terasa lembut dan pulen yang berasal dari benak. Rasa gurih mendominasi jajanan tradisional ini. Sangat pas untuk dinikmati bersama keluarga. Lah sampean lho, Mbak. Wong wedok penekan, petakilan lho. Aku iki njupuk jambu. Jambu tersana nggo ngopo ta? Kate didol, Dol. Emang payu jambu tersana didol? Iyalah. Ah, ya wis, Pak. Engko tak wangi metik, tak wangi adoyan. Mong saya minta ya, Mbak ya. Iya. Bener lho dikasih lho. Iya, Dol. Ayo, Dol. Ya, mudun. Ya, sik. Di Keraton Ngayogyakarta, tanaman ini dimaknai sebagai tanaman filosofis yang berarti tauladan, atau dalam bahasa Jawa disebut Sudarsono. Dari sinilah kata jambu darsono itu berasal. Dalam 1 tahun, terdapat 3 kali masa panen, yaitu antara bulan April hingga Juli. Memang tidak ditanam di perkebunan dengan tanah yang luas, namun di kebun ini pada masa panen dapat menghasilkan 50 kuintal jambu darsono. Pemasarannya pun tidak sebatas di kota Jombang saja,
tapi juga hingga ke Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Sudah cukup banyak yang kupetik. Saatnya untuk berjualan jambu keliling. Murah Bu, yang sekilo mah gangsal welas 15.000. Tapi kalau eceran yang besar-besar 10.000 Bu. Belum parah ya. Wah, belum balik modal Bu, kulaannya nggak dapet Bu. Ini jambu lagi susah, kan nggak pada buah toh Bu. Wah, banyak juga jambu yang sudah kujual. Tak apalah, harganya lebih murah sedikit dibanding di Tengkulak. Toh aku mengambilnya langsung dari pohon. Ya ini, ya ini. Dengan sisa buah sebanyak ini, lebih baik aku olah buahnya untuk menjadi kudapan yang enak. Jambu. Aku dan Mbak Putri akan membuat inovasi kue onde-onde dengan menggunakan jambu tersono. Di Jawa Timur, dikenal onde-onde yang diisi dengan kacang merah. Tapi kali ini, onde-onde buatan kami akan lebih istimewa, karena isiannya berasal dari selai jambu darsono. Mbak, jambu darsononya nggak habis ya Mbak? Ya wes Dul, gini. Itu Pak. Iki tak kene jajanan, saiki kamu nang pawon yo, gawe api yo. Oh iya Pak. Ya. Untuk membuat selai jambu, cukuplah mudah. Jambu yang sudah diparut, dimasak dengan gula pasir, vanili, dan sedikit garam. Agar aromanya semakin nikmat, selai ini ditambah dengan daun pandan dan juga kayu manis. Pastinya aroma ini akan menggugah selera. Setelah mengental, selai ini sudah dapat dijadikan isian onde-onde. Sementara itu, Mbak Putri menyiapkan bahan untuk kulit onde-ondenya. Ada tepung kanji, tepung beras, mentega, pengembang, dan juga sedikit garam. Semua bahan-bahan ini dicampur. Sesekali adonan diberi sedikit air hangat. Air hangat membantu adonan agar kalis. Agar tampilannya lebih menarik, adonan ditambahkan dengan pewarna makanan yang cantik. Selai sudah siap. Adonan kulit onde-onde pun sudah siap. Saatnya untuk membentuk onde-onde. Hingga kini, onde-onde masih marak ditemukan di pasar tradisional maupun modern. Isian onde-onde juga sudah dimodifikasi dari berbagai macam bahan. Keunggulan kreasi onde-onde kami kali ini adalah isiannya memiliki kandungan gizi yang dapat menyembuhkan demam dan mengatasi penyakit disentri. Tidak lupa, adonan diberi dengan wijen yang menjadi ciri khas onde-onde. Mbak, saya bawa ke dalam dulu ya Pak ya. Oh iya Dul. Habis itu digoreng ya Dul. Untuk menghasilkan tekstur onde-onde yang renyah, membutuhkan waktu yang pas dalam menggoreng adonan. Onde-onde jambu tersono pun siap untuk disantap. Tekstur luarnya renyah dan kenyal, dengan rasa yang manis serta gurih. Begitu digigit, isian onde-onde seakan lumer di mulut. Rasa segar dan manis dari jambu tersono begitu terasa, nikmat sekali. Semoga onde-onde terus eksis sebagai kue tradisional Indonesia. Piye kabare Lur? Sehat-sehat semua toh? Kali ini aku berada di Desa Palembapang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Aku sedang memenuhi permintaan Bu Eva untuk panen tangkil, Lur. Ada yang tahu apa itu tangkil? Itu loh, Lur, nama lain dari melinjo.
Hei, apa itu? Hei, maling ya? Tobat. Rambut siapa itu? Yo, opo demit keluar kepagian? Siang-siang ada setan. Untung di sekitar sini ada beberapa pohon tangkil. Pohon tangkil memang lumayan tinggi, Lur. Bisa sampai 25 meter tingginya. Kalau yang aku panjat ini sekitar 15 meter. Tangkil yang berwarna merah tandanya sudah matang, Lur. Tapi yang berwarna oranye juga sudah bisa dipetik, Lur. Dalam setahun, panen tangkil berlangsung 2 kali. Kalau sedang panen raya, satu pohon bisa menghasilkan hingga 50 kg buah tangkil, Lur. Mantep toh? Asalkan dirawat dengan baik, pohon tangkil bisa hidup hingga 100 tahun, Lur. Wis cukup iki, Lur. Langsung tak antarke ke Bu Eva. Duh, gimana sih? Kok kamu nggak lihat? Maaf, nih, kakak mau kemana, Kak? Dapur Nul, Mau ke dapur? Mau masak apa, Kak? mau bikin gandu. Gandu. Wah, enak banget tuh. Wah, untung nggak tumpah, Kak. Udah Nul, mau ke dapur dulu ya. Oh, ya. Terpesona, aku terpesona. Memandang wajahnya. Wah, Kak Rahma makin cantik aja. Udah lama aku nggak ketemu dia nih. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu Kak Rahma lagi. Bu. Mau ngantar tangkil, Bu. Oh iya, Ndul. Sekalian ya dikupasin semuanya. Dikupas semua, Bu. Iya. Oh iya, Bu. Makasih ya, Ndul. Ya, Bu. Bu Eva punya usaha pembuatan emping, Lur. Sebelum diolah, buah tangkil iki dikupas dan dipisahkan dengan kulit luarnya. Warna tangkilnya jreng banget yo, Lur. Sedap dipandang mata. Udah selesai semua, Dul. Kurang dikit lagi, Bu. Dibawa masuk ke dalam aja, Dul. Sekalian bantuin gebrak. Oh, ya, Bu. Makasih ya, Dul. Ya, Bu. Sepertinya wis cukup iki, Lur. Langsung kita kasihkan ke ibu untuk disangrai aja lah. Bu, ini, Bu. Yang mau sangrai, Bu. Oh iya, Dul. Nih. Ini bantuin geprek ya, Dul. Ya, Bu. Tangkil yang sudah dikupas langsung diolah dengan cara disangrai menggunakan pasir. Masih tradisional toh. Dengan disangrai, memisahkan kulit batok dengan daging bijinya bisa lebih mudah, Lur. Nah, saat masih panas, daging bijinya langsung digeprek pakai alat khusus berbahan besi seperti ini. Dul, Ya, Bu. kulit tangkilnya tadi mana ya? Ini, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tolong anterin sama Kak Rahma ya. Oh, ya, Bu. Makasih ya, Dul. Iya, Bu. Siap, saya antar ke Kak Rahma. Setelah daging tangkilnya sudah pipih, proses selanjutnya adalah menggorengnya. Goreng sambil terus diaduk supaya tidak gosong yo. Kalau warnanya sudah coklat keemasan, tandanya emping sudah bisa diangkat. Untuk rasa original, emping diberi garam sedikit. Nah,
Ada juga emping rasa balado, Lur. Tuh, bumbunya sedang dibikin, Lur. Cabai merah dan keriting, bawang putih dan bawang merah jadi bahan wajib untuk pembuatan bumbu balado. Wis, tinggal ditumis iki, Lur. Wangi nih bumbu balado yang ditumis semeriwing banget, Lur. Sekarang masukkan tangkil yang sudah digoreng. Harus langsung diaduk ya, Lur, supaya bumbu tercampur merata. Pakai api kecil aja biar gak cepet gosong. Sudah lengket dan tercampur merata, langsung angkat. Kalau emping tangkil sudah tidak panas, tinggal dikemas ke dalam plastik. Emping tangkil pun siap untuk dijual, Lur. Tangkil iku tidak cuma daging bijinya aja yang diolah, Lur. Kalian yang di rumah pasti pernah mengolah kulit dan daun tangkil kan? Kak Rahma punya olahan yang tidak biasa. Kulit tangkilnya akan ia olah menjadi kue gandul khas Lampung. Mantep toh? Bahan yang digunakan mudah didapat, Lur. Ada tepung beras, gula pasir, air kelapa, gula merah, butter, dan sprinkle sebagai hiasan untuk kuenya. Pertama, haluskan butter, lalu campur dengan gula pasir. Sementara gula merahnya harus diiris tipis-tipis supaya lebih cepat meleleh saat dimasak. Cuci kulit tangkil sampai tanah dan kotoran yang menempel luruh yo. Perhatikan cara potongnya, Lur. Jangan terlalu tipis supaya saat dimakan nanti masih terasa tekstur kulit tangkilnya. Kak Rama, segini cukup nggak kulit tangkilnya? Cukup, Nul. Udah segini aja. Oh ya, ada yang bisa saya bantu lagi, Kak? Udah, Nul, ini aja. Oh ya, saya tinggal ya, Kak ya? Iya, makasih ya, Nul. Oh ya, Kak Rama. Pas banget. Aku beres potong kulit tangkil, Kak Rahma pun selesai iris gula merahnya. Langsung bisa dimasak iki, Lur. Matangkan air kelapa bersama irisan gula merah. Jangan lupa diaduk yo. Selain agar tercampur merata, juga biar tidak gosong di dasar wajan. Kalau sudah mulai mendidih, baru bisa masukkan kulit tangkilnya. Cakep sekali yo tampilannya. Warnanya keluar, malah jadi kayak cabai yo, Lur. Kalau sudah mendidih, masukkan tepung beras sedikit demi sedikit. Ini supaya tidak susah mengaduknya. Mengaduknya lumayan, butuh tenaga loh, Lur. Apalagi harus diaduk sampai kalis dan tepung berasnya nggak boleh ada yang menggumpal. Jadi nih, koyo iki, Lur. Gak sabar pengen cobain yo, Lur. Mumpung masih panas, adonan gandum yang sudah dimasak harus langsung dibentuk. Soalnya kalau sudah dingin bakal susah untuk dibentuk, Lur. Wah, begitu digoreng, aroma gula merah yang wangi banget langsung tercium. Perutku langsung bunyi, Lur. Ini, Lur, gandunya sudah jadi. Kita tambahin krim dan taburan sprinkle agar lebih berwarna. Jadi makin apik toh. Yuk, Lur, langsung aja kita cicipin kue gandum kulit tangkil ini. Enak banget.
Duh lur, enak tenan iki kuenya. Rasa manis dari gula merah adalah yang paling dominan. Tapi ada sensasi berbeda saat kue digigit. Soalnya ada potongan dari kulit tangkil lur.